Warga Yakum yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita jumpa lagi dalam perenungan bersama untuk kita menghayati kerja dan karya pelayanan kita di Yakum dengan mendengarkan sabda Tuhan. Sebelumnya kita menyiapkan hati dan pikiran, bahkan Alkitab kita melalui HP dan lain sebagainya, dari Roma 13 ayat 8 sampai 14. Roma 13 ayat 8 sampai 14 berbunyi demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah sabda Tuhan yang menjadi perenungan kita, dan sebelum kita mendalami dan melihat firman ini, mari kita berdoa. Ayo memohon Roh Kudus hadir dalam kami sudah membaca sebagian dari firman-Mu, agar kami memahami, mengerti dari apa yang disampaikan melalui kitab Roma. Biarlah segala ibadah dan pekerjaan kami pun boleh selaras, kami dapat hidupi sesuai dengan sabda Tuhan yang kami baca. Sabda Tuhan yang kami dengar akan bertumbuh dan diam, bahkan dapat kami hidupi dari hari demi hari. Oleh karena itu Tuhan, diamkanlah suara-suara yang mengganggu suara Tuhan berbicara kepada kami, agar supaya Roh Kudus menolong dan menuntun kami, bahkan juga membuat kami hidup di dalam terang firman Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Warga Yakum dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita saat ini tentang membarui komitmen. Sebuah tema yang kita baca dalam teks ini, kalau kita bicara tentang kasih, seolah-olah kasih itu sungguh mengikat, kasih itu sungguh membatasi, bahkan selalu punya makna bahwa kasih itu adalah selalu hal yang baik dan hal yang positif. Maka melalui Roma pada saat ini kita akan bicara tentang bagaimana memperbarui komitmen dalam konteks sebuah kasih yang disampaikan melalui Roma 13. Kalau dalam bahasa Latin dari komitmen itu artinya adalah menyatukan, mengerjakan, menggabungkan, bahkan mempercayai. Pengertian lainnya adalah dalam sehari-hari komitmen itu bicara tentang sikap setia, serta bertanggung jawab seseorang kepada orang lain, diri sendiri, organisasi, dan berbagai hal tertentu. Sehingga aspek konteks dari komitmen itu tergantung dalam akhirnya menentukan pemahaman atau pengertiannya. Nah, dalam hal ini kita akan melihat dulu sebuah konteks komitmen dalam sebuah organisasi. Menurut Meyer dan Allen, dia membagi tiga tentang pemaknaan pemahaman dari sebuah komitmen. Yang pertama adalah komitmen afektif. Komitmen afektif ini berkaitan dengan bagaimana seseorang itu bertahan atau dalam bekerja itu dia masih ada di situ. Dia berkomitmen dengan sebuah organisasi karena punya ikatan emosional di sana. Ikatan merasa bahwa nilai yang dia miliki secara personal itu selaras dengan nilai organisasi. Sehingga dalam dia bekerja, komitmennya dia mengekspresikan ikatan emosional atau nilai yang selaras itu dalam dia bekerja. Lalu yang kedua, dilihat tentang komitmen berkelanjutan. Komitmen berkelanjutan ini dalam pemahamannya adalah seseorang itu komit untuk bekerja, bertahan dalam sebuah organisasi, dia bekerja di sana karena melihat aspek untung dan rugi. Kalau dia keluar dari pekerjaannya, maka akan ada kerugian yang dialaminya. Sehingga dalam pemaknaan komitmen berkelanjutan ini dilihatnya ada sebuah aspek butuh, ada aspek need,
Karyawan itu bertahan, seorang pegawai itu bertahan karena dia butuh pekerjaan ini. Atau tidak ada pekerjaan yang lain, atau tidak ada alternatif yang lain yang bisa dia dapatkan kalau dia keluar dari tempat ini. Lalu yang ketiga adalah komitmen normatif. Seseorang itu atau karyawan itu bertahan dalam sebuah organisasi karena hutang budi. Nah, bisa jadi karena disekolahkan, karena orang tuanya sudah dibantu, atau karena aspek-aspek yang lain dalam kehidupannya sehingga dia punya ikatannya adalah ikatan hutang budi yang harus dia bayar. Dari ketiga ini sebenarnya menarik. Kalau kita bicara komitmen afektif itu bicara tentang ekspresi emosional, ikatan nilai, komitmen berkelanjutan itu tentang sebuah untung dan rugi, ada sebuah aspek need, bahkan bicara tentang kalau saya keluar dari tempat ini, nggak ada alternatif lain untuk saya bekerja. Atau komitmen yang normatif yang justru mempengaruhi. Dan seringkali ketiga komitmen ini dengan berbagai pemahamannya itu pula lah yang sebenarnya akan merujuk pada keseharian motivasi kita bekerja. Kalau kita bicara misalnya ketika seseorang itu ditanya, oh kenapa sih saya bekerja di Yakum? Oh karena ini adalah yayasan Kristen, saya juga orang Kristen misalnya. Maka yang dilihat adalah sebuah komitmen afektif. Tapi itu pun bisa jadi menjadi sebuah hal yang lain dalam perjalanannya. Apakah karena saya Kristen dan ini yayasan Kristen, motivasi saya itu sudah sesuai dengan nilai-nilai Kristen? Apakah jangan-jangan motivasinya itu masuk dalam kategori untung dan rugi dalam perjalanannya? Ini yang juga sangat mungkin mempengaruhi motivasi kita di dalam bekerja dan akhirnya juga melihat bagaimana komitmen kita dalam bekerja. Kalau dengan melihat ketiga hal ini, maka pertanyaannya kepada kita adalah bagaimana komitmen kita? Apa yang mempengaruhi, yang membuat kita bertahan pada organisasi ini? Apakah memang selaras dengan nilai saya? Ataukah karena memang saya sudah merasa bahwa ini kalau saya keluar nggak akan ada alternatif pekerjaan yang lain? Apalagi di setengah situasi dunia pekerjaan sekarang yang begitu sulit. Ataukah justru komitmen normatif karena ada rasa utang budi yang kita alami? Bacaan yang kita baca pada saat ini sebenarnya bicara tentang sebuah komitmen yang dikaitkan dengan kasih. Kasih itu seringkali itu bermakna tentang, oh kalau orang mengasihi itu semuanya harus baik, positif, nggak boleh marah-marah, nggak boleh hal yang lainnya. Yang perlu diingat bahwa kasih itu pun juga mendidik dengan caranya. Maka melalui Roma 13 ayat 8 sampai 14 ini, kita bicara diingatkan tentang sebuah perintah atau ajakan hidup dengan saling mengasihi. Di ayat 8, dalam bacaan kita, sebuah statement yang jelas. Hendaklah kamu saling mengasihi. Ini bukan sekedar jargon, ini bukan sekedar hal yang memang sepatut-patutnya, yang penting patut-patut wae lah untuk hidup mengasihi. Enggak seperti itu. Tapi justru ini sebuah hal yang ditegaskan dalam jemaat Roma tentang bagaimana relasi yang harus dibangun itu berpijak pada kasih. Pijakannya adalah kasih. Dengan melihat bahwa perikop ini bicara tentang konteks atau konsep hukum Taurat. Bagaimana kasih itu sebagai sebuah kegenapan hukum Taurat. Lalu gimana ini? Oh jangan berzina, jangan mencuri, jangan iri hati, jangan membunuh, dan lain sebagainya. Tetapi digenapi dengan sebuah hal bagaimana kita saling mengasihi satu yang dan lainnya. Kalau pijakannya adalah hidup saling mengasihi, maka jangan berzina, jangan segala macamnya itu pasti kita bisa hidupi. Sehingga pijakan hidup relasional yang diingatkan dalam bacaan kita, tunduk kepada Allah itu adalah komitmen menghidupi kasih. Sehingga hendaklah kamu hidup saling mengasihi, bahkan di ayat 9 dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini ingin mengingatkan bahwa segala sesuatu atau hukum Taurat itu kita lakukan sebagai bagian komitmen menghidupi kasih. Ini yang menjadi pengingat kita. Kasih itu bukan sekedar suruhan, ajakan, dirasa, tapi untuk mau melakukannya butuh komitmen. Persoalannya komitmen mana yang kita pakai? Komitmen sebuah berkelanjutan yang ada untung dan rugi, komitmen karena kita hutang budi kepada Allah, komitmen yang memang ada ikatan afeksi, hanya sebatas
emosional, dan nilai. Dalam kita menghidupi kasih itu bukan ketiganya lah yang dilihat, tetapi adalah bagaimana ketaatan dan ketertundukan kita kepada Tuhan yang menjadi utama pemahaman kita dalam berkomitmen. Lalu bagaimana komitmen menghidupi kasih itu? Paulus menasehati tentang keselarasan yang sifatnya hakiki antara hukum Taurat dengan realitas kehidupan sehari-hari. Dan itu tidak mudah. Itu tidak semudah itu, Ferguson. Kalau kita mengingat Ferguson itu pasti seumuran lah dengan saya, tontonannya adalah telenovela. Komitmen menghidupi kasih menyelaraskan antara hukum Taurat yang diungkapkan dalam keseharian hidup kita, bahkan menyelaraskan relasi dengan sesama dengan pijakannya itu adalah kasih. Itu tidak mudah. Menjaga komitmen menghidupi kasih itu tidak mudah. Maka sebenarnya yang dibutuhkan adalah dalam firman yang kita baca ini adalah bagaimana terang itu hadir untuk menerangi hati, pikiran, dan laku hidup kita agar supaya itu selaras dengan sebagaimana mungkin. Paulus bukan hanya sekedar mencuplik kembali tentang hukum Taurat lalu ditutup disimpulkan dengan hukum kasih, tidak seperti itu. Tapi hukum Taurat itu dihidupi bersamaan dan hukum kasih itu sebagai pijakannya untuk menyelaraskan hidup kita dalam keseharian kita. Maka sebenarnya membarui komitmen dalam konteks menghidupi kasih itu ada dua hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah keberanian mendekonstruksi segala sesuatu yang melenceng. Dikatakan di sini dalam bacaan kita pada saat ini adalah menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Menanggalkan perbuatan-perbuatan yang melenceng, artinya kita menghancurkan semuanya komitmen-komitmen yang tidak sesuai itu, atau mendekonstruksi, barulah dalam kerendahan hati, kita merekonstruksi kembali, membangun kembali, mengenakan perlengkapan senjata terang, hidup dalam terang di siang hari dengan komitmen yang benar. Tanpa mendekonstruksi dan merekonstruksi, maka tidak akan mungkin terjadi tentang pembaharuan komitmen. Yang perlu kita lakukan adalah mana yang masuk dalam kategori melenceng, mana yang masuk dalam kategori yang benar. Kalau itu tidak sesuai, hancurkanlah itu dan tanggalkanlah itu. Dan mari dengan kerendahan hati, kita membangun sebuah komitmen dengan paradigma yang benar. Hidup mengasihi, berkomitmen dalam mengasihi itu tidak mudah. Tetapi dalam keseharian kita, marilah kita membarui komitmen. Kalau dalam realitas saat ini, menyelaraskan hidup saat ini, maka mungkin pertanyaan sederhananya adalah bagaimana komitmen kita di dalam bekerja? Apakah masih dalam sifatnya afektif, sifatnya berkelanjutan, adalah tentang hutang budi? Mana yang menjadi pengaruh di dalam kita bekerja? Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, yang selalu melingkupi kami dengan kasih-Mu. Kami tahu bahwa keseharian kami dalam bekerja, kami membutuhkan pembaharuan komitmen dalam diri kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami dan sinarilah hati dan pikiran kami untuk kami membarui komitmen kami dengan menghancurkan apa yang tidak seharusnya dan membangun yang seharusnya. Biarlah Roh Kudus mula yang menolong kami untuk melihat dengan jernih dan membantu kami agar kami juga hari demi hari dengan segala situasi yang tidak mudah, kami boleh tetap terus menjaga komitmen kami untuk bekerja. Ini bukanlah sebuah tuntutan, tapi ini merupakan sebuah panggilan ketika kami memutuskan untuk bekerja sebagai bagian di lembaga milik Tuhan dan kami diutus sebagai utusan yang hadir di tempat ini, yang memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami. Bapa dalam surga, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu untuk segala pekerjaan yang kami kerjakan, untuk para pemimpin di mana unit kami berada, dengan hikmat dan pertolongan Tuhan, Tuhan kiranya menguatkan dan meneguhkan mereka, untuk para
organ Yakum yang juga mengambil kebijakan di dalamnya, kiranya Tuhan pakai dengan segala kemampuan akal budi, dan Tuhan juga yang meneguhkan dalam setiap kebijakan yang diambil. Inilah doa dan permohonan kami dalam segala suka dan duka yang kami alami hidup kami Tuhan. Kami ingin menyerahkannya ke dalam tangan-Mu, agar supaya wajah Tuhan selalu menyinari kami, kasih setia Tuhan selalu menuntun kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.